Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Nurjana Zaini. Saya mahasiswa RPL, Prodi Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok saya lakukan bersama teman-teman saya dari HISPI PNF. HISPI adalah Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia Pendidikan Nonformal. Kami bekerja sebagai guru keterampilan. Berbagai keterampilan yang kami ajarkan adalah antara lain tata rias pengantin, tata boga, tata busana, tata rias rambut, dan masih banyak lainnya. Kebetulan hari ini kami sedang berkumpul dan saya meminta mereka untuk membantu saya membuat video ini, membuat tugas bimbingan kelompok. Judul dari tugas saya ini adalah meningkatkan semangat dan kreativitas dalam pengembangan pembelajaran keterampilan. Tujuan dari video ini adalah mempererat hubungan kerjasama, berbagi pengalaman, menentukan hal-hal baru dalam pembelajaran untuk kedepannya menjadi lebih baik. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, marilah kita saksikan bersama video dari bimbingan kelompok yang saya buat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saya minta waktu sekitar 5 menit untuk kita bisa berbagi pengalaman di bidang Islam. Ini mari sini. Ingin melakukan bimbingan dan konseling untuk masalah yang kita hadapi pada saat kita mengajar. Pertanyaan pertama saya akan tanyakan, sebagai guru keterampilan, biasanya kesulitan apa yang Bapak Ibu temui pada saat mengajar? Monggo Bapak Ibu yang bersedia menjawab. Oke. Ini saya pertama. Kita memang sudah meminta kepada siswa untuk menyiapkan alat dan bahan. Namun dengan mungkin pemahaman siswa yang tidak tidak satu ya, sehingga seragam. Kadang-kadang ketika kita minta, besok bawakan bahan prakteknya A. Betul memang dibawa A, tapi ada kuantiti yang kurang, misalnya dari berapa banyaknya atau jumlah. Karena kebetulan saya keterampilannya dari busana, besok bawakan bahan katun, yang dibawa polyester. Besok bawakan 2 meter, di bawah itu 1,5 meter, sehingga ketidaktepatan bahan itu menjadi penghambat. Itu pengalaman saya. Silakan teman-teman. Masih Bapak. Kalau saya di tata rias khususnya itu kendala-kendalanya sih terlampau banyak, tetapi itu sangat riskan sekali, terutama dari media pembelajarannya, yaitu seperti alat-alat make up atau kosmetik, yaitu kadang-kadang tidak sesuai dengan warna-warna yang dia siapkan, karena media-media itu kan sangat penting sekali, seperti pensil alis, eyeshadow, lipstick itu kalau dia bawa kok kurang bagus atau kurang pas, itu sangat mempengaruhi dari hasil yang akan dia demonstrasikan seperti itu, karena setiap merek itu kan beda-beda kualitasnya. Jadi apabila jadi aplikasikan itu belum tentu sesuai dengan yang kita ajarkan seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ibu barangkali ingin menjawab Mbak Rahmi. Betul. Tadi pertanyaannya, kendala apa yang Ibu temukan ketika Ibu mengajar? Ini kategori khusus ya? Ya. Oke. Kadang-kadang kita pesan itu 5 macam. Ya, pasti salah satu atau 2 itu tidak ada. Dia bilang carinya susah Bu. Seperti itu, karena mungkin kita cukup mengerti di sekitar mereka kan untuk kayak
apa namanya, margarin ya, itu tidak dijual sembarang tempat. Jadi begitu mau mencari lagi waktu sudah tidak ada. Kita sih pikir positifnya begitu aja. Oh, iya. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Bu ini barangkali Kalau untuk saya mungkin ya, ini saya mau Dari sharing tata apa? dari tata kecantikan rambut. oh iya betul. Biasanya saya itu setelah selesai itu saya kasih tahu untuk untuk program besoknya lagi saya mengajar misalnya pangkas rambut, ya kan. Pangkas rambut biasanya itu kan harus ada clip, harus ada gunting, sisir. Terkadang kan biasanya kalau nggak dikeringin gitu atau nggak dibentuk lagi kan tidak bagus. Nah di situ biasanya itu yang tertinggal itu yang barang sepele, jepit terkadang nggak dibawa, jepit nggak dibawa, gitu aja. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa yang menjadi kendala pada saat kita mengajar adalah kekurangan alat dan bahan ya Ibu. Satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu menghadapi siswa ketika mereka kurang bijak dalam menggunakan sosial media, karena saat ini kebanyakan siswa menggunakan sosial media dengan cara yang berlebihan, dengan cara yang salah ya Bapak Ibu. Bisa membantu menjawab Bapak Ibu? Terima kasih. Kalau saya dari Tata Boga, Oh, siap. biasanya kita setiap pengajaran pasti ada sosialisasi tentang bagaimana mereka memanfaatkan sosial media dalam pembrandingan. Oh, siap. Nah, kalau kebijakan-kebijakan yang akan mereka lakukan itu adalah sering sekali saya menyatakan bahwasanya sosial media itu akan menjadi dasar kamu tracking. Jadi apapun yang dilihat orang di sosial media kamu, itulah diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu ingin dilihat bagus, maka postinglah yang bagus-bagus. Nah, gitu. Jadi saya selalu menyarankan kepada anak didik saya untuk menggunakan sosial media itu sebagai mereka itu pembrandingan diri. Karena itu akan tertracking berapa tahun, puluh tahun akan yang akan datang, orang akan lihat, anak cucu kamu kan lihat itu apa prestasi yang kamu lihat. Jadi dari sekarang gunakan sosial media itu untuk pembrandingan yang bagus. Baik Ibu, terima kasih. Dari Tata Boga juga jadi masalah kita ya untuk anak-anak itu karena mereka mungkin tidak pernah kita sering gaulkan bahwa memakai media sosial itu ya boleh dilihat-lihat. Dan sering ketemu juga anak-anak yang alay kayak gitu berlebihan. Sering sih kalau lagi masuk kelas ya, terutama waktu itu kursus mengajar KW, pas lihat media sosialnya, coba lihat media sosialnya, terus kita bilang, terus gunanya kamu buat seperti ini apa? Karena suatu saat kamu kerja, yang dilihat adalah media sosial kamu, karena itu adalah dirimu sendiri. Nah, tolong hati-hati, tolong pikirkan masa depan. Akhirnya kita kan cuma begitu diskusi aja. Suatu saat kamu akan berkeluarga, terus akan mempunyai keturunan, maksudnya dan akan mendirikan usaha mungkin, itu kan merupakan branding kamu ke depannya seperti itu. Ya seperti itu sih, banyak hal-hal lain yang mungkin ya bisa sering dikatakan, tapi memang ya luar biasa banget. Penggunaan media sosial tuh harus hati-hati. Seperti itu sih yang sering kita gaungkan sama-sama ke anak-anak. Hanya media sosial itu memang tidak luput sekarang, kita itu sangat penting juga. Tetapi memang kita harus ikuti. Tanpa media sosial zaman sekarang itu kita ketinggalan jauh. Betul. Tetapi kalau kita menginput masukkan media sosial kita pribadi, hasil-hasil kita itu jangan terlampau secara berlebihan. Karena media sosial itu juga dibaca oleh seluruh orang di dunia maya ya. Jadi kita harus kasih pengertian bahwa media sosial itu juga harus yang sesuai dengan kepribadian kita, hasil karya kita. Dan media sosial itu juga banyak sekali untuk mencari ilmu-ilmu juga. Jadi kita cari yang tepat, jangan sampai yang salah. Bagaimana kita melihat media sosial itu yang tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi kita harus kasih pengertian sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya agar tidak keliru pada siswa-siswa kita. Karena siswa-siswa sekarang itu kan masih labil. Apa yang dia akan lampirkan, apa yang dia akan tuangkan di media sosial dia sendiri.
Karena zaman sekarang media sosial itu kayaknya sepertinya sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi mainan sehari-hari, bukannya untuk orang dewasa, anak-anak semua pun sudah kenal namanya media sosial itu bagaimana. Makanya sebagai kita instruktur, ya kita harus memberi penjelasan yang baik-baik, yang jelas-jelas, yang bagaimana cara melihat media sosial, bagaimana cara mempermainkan sosial itu sendiri. Bahkan dari keterampilan batik, alhamdulillah anak-anak udah gitu yang nakal-nakal ya, karena kan jejak digital itu kan long lasting. Jadi mereka kalau misalnya kegiatan membatik biasanya mereka fokus sama ngebatiknya. Jadi ada yang ngambil video atau apa, itu mereka masuknya ke media sosial. Jadi nggak ada yang negatif, alhamdulillah kalau untuk batik. Karena brandingnya nanti kalau hasil dari batiknya itu buat nama dia, jadi buat kelompoknya dia. Jadi kalau untuk yang negatif sampai saat ini saya belum nemuin ya, kecuali kalau misalnya mereka atas nama pribadi gitu ya, mereka komen-komen jelek mungkin kali ada ya, tapi kalau saya mah di pas dalam kondisi belajar mengajar untuk ngebatik nggak ada sepanjang ini ya. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kami mahasiswa pada khususnya dan bagi siswa dan masyarakat pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.